teman-teman, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sani Nur Adlan dengan NPM 261. Nama saya Tusa Jaksa dengan NPM 027. Nama saya Gede Kevin Baskagung, absen 025. Absen NPM. Nama saya Satria Galiputra Mustafa, NPM 264. Nama saya Maulana Mahmud Alif. Nama saya Muhammad Nova, NPM 252. Nama saya Rafino Akmal, NPM 041. Perkenalkan, nama saya Afren Wiratama, NPM 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Arya Putra, NPM 297. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pendahuluan ya. Jadi di dalam pendahuluan ini berisi tentang pergantian kekuasaan dari masa Orde Baru ke era reformasi pada tahun 99 di Indonesia telah menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Proses reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang ideal sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Setelah Presiden Soeharto turun dari kursi kekuasaannya, masa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie berlangsung selama sekitar 2 tahun. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah peralihan supremasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menjadi supremasi konstitusi. Setelah reformasi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Hal ini memungkinkan semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dalam struktur ketatanegaraan, sehingga saling mengawasi satu sama lain dalam sistem check and balances. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, yang mana konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Konsep superioritas satu lembaga negara atas lembaga negara lainnya dihilangkan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Jadi salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sederajat dan kewenangan konstitusional yang diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa diberikan sebagai DPR. Secara umum dipahami oleh masyarakat DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budget, dan
Terus dibaca di antara ketiga fungsi itu biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah sebagai prakarya pembuat undang-undang. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat DPD. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang juga disebutkan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi yang pertama pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Dan yang ketiga ada majelis permusyawaratan rakyat yang disingkat dengan MPR. Yang semula merupakan lembaga tertinggi negara yang seadanya perubahan dalam sidang tahunan MPS tahun 2001 memutuskan menyempurnakan pasal 1 ayat 2 lama dan menggantikan menjadi kedaulatan strategi rakyat dan dilakukan oleh UUD. Tidak dilanjutkan. Dan yang keempat ada Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai lebih dekat dengan BPK. Begitu kan kelembagaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhubungan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Yang kelima ada presiden atau wakil presiden. Presiden atau wakil presiden sebagai lembaga merupakan pejabat pelaksana undang-undang dan undang-undang dasar. Sesuai dengan bunyi atau dari jabatannya itu akan memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Yang keenam ada Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan. Dalam mewujudkan prinsip keadilan untuk penegak hukum, Mahkamah Agung lah yang menjadi puncak harapan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Karena fungsi Mahkamah Agung itu adalah untuk menghadiri perkara-perkara ketidakadilan yang muncul sehingga dapat diputuskan secara cepat demi keadilan berdasarkan ketuhanan manusia. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian yang ke-7 ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir, yang pada putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang ke-8 ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan produk perkembangan budaya dari suatu sistem hukum yang berakar pada perkembangan historis, kultural, dan sosial dari negara-negara tertentu. Oleh karena itu, setiap komisi yudisial bersifat unik dan kita tidak dapat melihat lembaga tersebut di luar konteks negaranya. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama ketua Mahkamah Agung terbaik, diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para hakim, dan keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan, termasuk promosi dan mutasi hakim. 8 atau lembaga negara tersebut yang diberi kewenangan oleh UUD untuk menjalankan sistem pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dari konsep kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka, terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah, juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara itu. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Oke, sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan atau yang biasanya disebut konsil, komisi, commission, dan komite, badan board atau otorita, authority. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD
Negara RI tahun 1945. Sengketa kewenangan antara organ lembaga negara terjadi ketika ada pertentangan mengenai hak dan tanggung jawab antara organ-organ tersebut. Misalnya, dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen. Namun, kadang-kadang terjadi pertentangan mengenai kewenangan antara kedua organ tersebut. Contoh, sengketa kewenangan antara organ lembaga negara di Indonesia adalah kasus sengketa antara DPR dan KPK pada tahun 2015. Pada saat itu, DPR ingin mengeluarkan revisi UU KPK yang akan membatasi kewenangan penyidikan KPK. Sedangkan KPK berpendapat bahwa revisi tersebut akan mengurangi efektivitas tugasnya sebagai lembaga anti korupsi. Dan pada akhirnya, melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, disepakati bahwa revisi UU KPK tersebut tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi. Jadi, untuk mengatasi sengketa kewenangan antara organ lembaga negara, umumnya dapat mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah diatur dalam konstitusi di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa antara organ lembaga negara dalam pasal 24C UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antara organ lembaga negara, serta memutuskan sengketa mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Bab 2 pembahasan. 1. Sistem pemerintahan. Adapun membahas sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga negara. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya. Di mana dengan kekuasaannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerjasama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Pada sistem pemerintahan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antara lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan negara secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut. Dan adapun yang kedua, pembagian kekuasaan negara secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian. Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan pun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk mempertegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu, guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang, yaitu raja, dengan sejati dalam sistem pemerintahan monarki absolut, seperti dalam pemerintahan dari Arab Saudi yang menggunakan sistem monarki absolut. John Locke adalah sarjana yang pertama kali menemukan teori pemisahan kekuasaan yang bagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif, yang kekuasaan yang membentuk undang-undang, eksekutif, kekuasaan yang menjalankan undang-undang sebagai eksekutor, serta kekuasaan federatif, kekuasaan meliputi perang dan damai, membuat perserikatan dari segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan luar negeri. Sejalan dengan Locke, ajaran pemisahan kekuasaan juga disebut Montesquieu. Berdasarkan teori Montesquieu, terdapat 3 kekuasaan secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bedanya, yudikatif dalam teori Montesquieu adalah lembaga untuk pengawasan undang-undang. Oke, next.
2. Lembaga negara. Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Dalam literatur Inggris, istilah political institution digunakan untuk menyebut lembaga negara, sedangkan bahasa Indonesia mengenai istilah Staatsorganen atau Staatsorgan untuk mengartikan lembaga negara. Sementara di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat, atau yang bisa dikenal dengan sebutan organisasi non-pemerintah atau ORNOP. Oleh karena itu, lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat disebut lembaga negara, baik dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga memiliki beberapa arti. Salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang digunakan kata lembaga itu, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintah dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata pemerintah diganti dengan kata negara, maka frase lembaga negara diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintah negara, khususnya lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang selanjutnya adalah lembaga negara bantu. Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah lembaga negara. Akibat kekurangjelasan UUD Negara RI tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara, hal ini dapat dilihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang bagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama, statement organ, dan lembaga negara bantu. Lembaga negara utama mengacu kepada paham teras politika yang memisahkan kekuasaan menjadi 3 poros, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan menggunakan pola pikir ini yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah MPR, Presiden, dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara bantu. Selanjutnya, selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah pemberantasan korupsi sejak lama dilakukan oleh pemerintah negara ini. Bahkan sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi. Penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat oleh Jenderal A.H. Nasution menerbitkan peraturan penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958, nomor PRT Perpu C13 1958 untuk memberantas korupsi yang gejalanya mulai tampak pada tahun tersebut. Selanjutnya, seiring pergantian masa pemerintahan, peraturan mengenai pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan undang-undang mulai dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, hingga yang terakhir Undang-Undang 20 tahun 2001. Peraturan yang terus dikembangkan dan atas menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin mudah dilaksanakan. Justru sebaliknya, bentuk kejahatan ini meluas tidak hanya di kalangan aparat negara, tetapi juga menambah di sektor swasta. Korupsi benar-benar telah mengakar dalam kebiasaan masyarakat. Perbuatan yang dahulu dianggap beliau pun kini digolongkan sebagai tindak pidana korupsi sehingga menjadikan definisi korupsi meluas. Perbuatan yang dahulu pidana seperti penyuapan, misalnya kini dimasukkan dalam ruang lingkup delik khusus, yaitu dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi. Bahkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa perbuatan yang secara formil tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana apabila dianggap tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai langkah preventif sekaligus represif dalam memberantas korupsi yang saat ini dianggap extraordinary
krim atau kejahatan luar biasa pada tahun 2002 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kebutuhan akan adanya KPK dilatar belakangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi masalah korupsi. Lembaga peradilan yang diharapkan dapat menegakkan hukum justru dinilai ikut menyuburkan perilaku korupsi. Mafia peradilan judicial corruption telah menjadi momok baru bagi dunia peradilan tanah air. Yang kelima, sengketa wewenang lembaga negara. Istilah sengketa wewenang antar lembaga negara pada prinsipnya merupakan bentuk dari 3 kata dasar, yaitu kata sengketa, wewenang, dan kata lembaga negara. Karena itu, untuk mengetahui pengertian istilah tersebut, perlu dijelaskan pengertian ketiga kata dasar tersebut. Kata sengketa merupakan kata benda yang memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Yang kedua, pertikaian, perselisihan, dan yang ketiga, perkara di pengadilan. Dengan demikian terdapat stratifikasi pengertian kata sengketa, yakni sengketa dalam kadar rendah, menengah, dan sengketa dalam kadar tinggi. Pengertian yang pertama yaitu perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan merupakan sengketa dalam kadar rendah. Jadi, perbedaan pendapat yang diparalelkan dengan pertengkaran dan perbantahan merupakan sengketa dalam kadar rendah. Dalam hal ini belum terjadi kontak fisik, melainkan hanya sekedar berbeda dalam sudut pandang atau atas suatu masalah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Sengketa dalam kadar ini lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dari dalam kehidupan rumah tangga hingga kehidupan bernegara. Karena itu, perbedaan pendapat yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain, dalam rapat-rapat, dan bahkan dalam sidang Badan Perwakilan Rakyat, serta perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan termasuk dalam kategori sengketa dalam kadar rendah. Sengketa ini pada umumnya cepat berakhir dan diselesaikan dengan mudah, tetapi tidak tertutup kemungkinan meningkat menjadi sengketa yang berkadar lebih tinggi. Sengketa dalam kadar menengah adalah pertikaian atau perselisihan yang berbeda dan dapat mencakup kontak fisik. Penyelesaiannya seringkali membutuhkan mediator atau campuran tangan pihak ketiga, bahkan melalui pejabat yang berwenang atau rekonsiliasi. Sengketa semacam ini dapat ekskalasi menjadi sengketa kadar tinggi yang diselesaikan melalui pengadilan. Dalam bahasa Inggris, kata-kata konflik dan dispute memiliki arti paralel dengan sengketa, namun tidak sepenuhnya sama. Konflik menunjukkan pada percecokan, konflik, perselisihan, dan pertentangan sebagai kata benda, serta bertentangan sebagai kata kerja, sedangkan dispute merujuk pada perselisihan dan percecokan sebagai kata benda, serta membantah sebagai kata kerja. Kata sengketa memiliki pengertian yang lebih luas daripada kata konflik dan dispute. Sengketa dapat diartikan sebagai perkara, sedangkan konflik dan dispute tidak memiliki arti yang sama secara eksplisit. Namun, dalam praktek masyarakat internasional, kata dispute digunakan untuk menggambarkan sengketa. Terdapat 2 jenis sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional publik, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pasal 36 ayat
1. Statuta Mahkamah Internasional secara tegas menggunakan kata dispute. Konflik juga memiliki tingkatan pengertian, mulai dari konflik dalam kadar rendah hingga konflik pada tingkat tertinggi yang melibatkan konfrontasi fisik. Penyelesaian konflik sering dilakukan melalui pengadilan. Dengan demikian, kata konflik memiliki pengertian yang sejajar dengan dispute dan sengketa. Selanjutnya di dalam Black Law Dictionary dijelaskan 4 jenis konflik, yaitu satu, sengketa atau perselisihan terbuka. Fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat atau jaksa dan terdakwa yang tidak bersesuaian dan tidak dapat didamaikan. 2. Sengketa wewenang. Suatu keputusan antara dua atau lebih pengadilan, terutama antara pengadilan umum, mengenai asas dan aplikasi untuk atau penerapan hukum. Dapat juga terjadi mengenai perbedaan atau disparitas antara kewenangan-kewenangan atas suatu masalah. 3. Sengketa mengenai pribadi hukum. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan sengketa khusus dalam suatu negara mengenai penerapan hukum pada umumnya terhadap kelompok ras dan agama dengan hukum yang mereka miliki, seperti hukum suku Indian. 4. Sengketa hukum, yaitu ketidakkonsistenan atau perbedaan UU pada negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang berbeda yang timbul dalam kasus seseorang yang memperoleh hak, dibebani kewajiban, dirugikan atau dirusak, atau kontrak yang cacat dalam 2 atau lebih wilayah kewenangan yurisdiksi. Dengan demikian, Black Law Dictionary menggunakan kata konflik dalam pengertian yang sama dengan dispute, yakni dalam arti sengketa. Di situ juga dijelaskan mengenai sengketa wewenang sebagai salah satu jenis sengketa, namun hanya terbatas pada sengketa wewenang antar badan pengadilan, terutama peradilan umum, baik mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Suatu konflik dapat berubah menjadi sengketa atau perkara jika pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebut tindakan kerugian atau kepada pihak lain. 6. Pengertian wewenang dan sumber wewenang. Wewenang dalam bahasa Inggris disebut authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut bevoegdheid. Bevoegdheid sama artinya dengan kompetensi, yaitu wewenang. Kekuasaan dalam bahasa Indonesia kata wewenang sama artinya dengan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak. Di samping itu juga diartikan sebagai kekuasaan yang membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Menurut Bierstadt, wewenang adalah kekuasaan yang dikembangkan. Ketetapan MPR nomor 5 membedakan pengertian wewenang dengan pengertian tegas wewenang. Wewenang diartikan sebagai fungsi yang tidak boleh dilakukan. Menurut Philippus M. Johnson, kata tugas dan wewenang dalam ketetapan MPR tersebut dimaksudkan sebagai kekuasaan. Pembedaan kekuasaan antara atas tugas dan wewenang merupakan pengaruh konsep hukum privat, di mana tugas dikaitkan dengan kewajiban, sedangkan wewenang dikaitkan dengan hak-hak. Hal itu sebenarnya merupakan konsep yang belum jelas dan menyulitkan. Bab kriteria pembedaan tersebut tidak jelas. Dengan demikian, makna kata wewenang pada hakikatnya berarti kekuasaan. Philippus M. Johnson pada bukunya yang lain menyebutkan bahwa wewenang berarti kewenangan untuk membuat keputusan yang diperoleh dengan cara yaitu atribusi dan delegasi. Kewenangan arti hal berwenang atau hak-hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Karena itu kewenangan atau otoritas dimiliki suatu lembaga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan nyata dari kekuasaan. Sementara itu tadi Jad Miyati mengartikan kewenangan sebagai suatu legitimasi yang diberikan oleh para konstitusi jabatan dan publik untuk dapat melakukan fungsinya. Kewenangan dapat dilepaskan sehari-hari dengan
karena kedua bidang tersebut mengatur mengenai kewenangan. Wewenang yang dimiliki lembaga-lembaga negara dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Pada atribusi terjadi pembentukan wewenang atau kekuasaan karena berasal dari keadaan yang belum ada wewenang menjadi ada. Oleh karena itu, pembentukan wewenang ini menyebabkan adanya wewenang yang baru yang bersifat asli. Sumber wewenang asli ini terutama adalah badan pembentuk UUD, sebab pembentukan wewenang bersamaan dengan pembentukan lembaga yang memperoleh wewenang itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henk van Maarseveen bahwa UUD merupakan Reglement van Attributie. Dalam atribusi terdapat dua pihak, yaitu pemilik kekuasaan dan pihak penerima kekuasaan. Dalam pembentukan wewenang ini terjadi masalah pengawasan, yakni pengawasan oleh pihak penerima wewenang terhadap penerima wewenang. Ada 3 macam bentuk pengawasan, yaitu pertama, pengawasan hukum adalah suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau juridik kontrol. Yang kedua, pengawasan administratif adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja atau efisiensi kontrol. Dan pengawasan politik adalah pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan atau delmatic control. Dengan demikian, maka ciri-ciri atribusi adalah melahirkan wewenang baru, dilakukan oleh suatu institusi yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak mengenal dasar-dasar sistem pertanggungjawaban, tetapi terdapat masalah pengawasan. Delegasi berarti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Penyerahan hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan pada ketentuan hukum. Dengan demikian, pada delegasi terjadi penyerahan wewenang dari suatu institusi kepada institusi negara yang lainnya, sehingga institusi yang sudah menyerahkan wewenang atau delegan tidak berwenang lagi atas wewenang tersebut. Oleh karena itu, pihak delegataris melaksanakan wewenang atas nama diri sendiri dan tanggung jawab sendiri. Delegataris bertanggung jawab secara internal maupun eksternal. Secara internal pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan wewenang. Sedangkan secara eksternal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika dalam pelaksanaan wewenang itu menimbulkan derita atau kerugian. Oleh karena itu, perolehan wewenang dengan delegasi tidak tepat disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab. Mandat berarti pemberian kekuasaan, biasanya bersama dengan perintah oleh alat perlengkapan yang memberikan wewenang atau mandat kepada yang lainnya yang akan melaksanakan mandataris atas nama dan tanggung jawab alat pemerintah. Yang pertama, kata mandat berasal dari bahasa Latin mandatum yang berasal dari kata mandare atum yang berarti melimpahkan, mempercayakan, memerintahkan. Kata mandat berasal dari kata mandans. Mandataris berasal dari kata mandatarius yang berarti barang siapa yang memiliki suatu kuasa atau pemegang kuasa. Uraian di atas menunjukkan bahwa mandat berarti pemberi kuasa. Mandataris bertindak tidak atas nama sendiri melainkan atas nama mandat. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi pelimpahan tanggung jawab. Dalam hal ini tidak terjadi pelimpahan tanggung jawab. Next. Ketujuh, faktor terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintah dapat terjadi karena terdapat kemungkinan sebagai berikut. 1. Kurang memadainya struktur dan memadai hubungan antar lembaga negara yang ada sehingga menimbulkan keadaan interpretasi. 2. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Next. UUD 45 walaupun tidak seperti yang dilakukan teori politika dari Montesquieu, menganut sistem pemisahan kekuasaan separation of power. Hubungan antar lembaga negara dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi atau bisa disebut sebagai check and balances. 4.
Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 45 semakin meluas. Lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam UUD tidak terbatas pada yang dikenal selama ini. 5. Kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara diperlukan untuk mencegah sengketa tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial. Objek yang menjadi sengketa dalam sengketa wewenang antar lembaga menjadi objek sengketa yaitu kewenangan konstitusional lembaga antar lembaga negara. Dengan demikian yang menjadi isu pokok yaitu kewenangan konstitusional lembaga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami gangguan atau hambatan oleh lembaga negara yang lain. Objek sengketa kewenangan atau lembaga negara harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang tertentu dalam UUD dan adanya perbedaan penafsiran antara dua atau lebih negara atau lebih lembaga negara yang bersifat yang terkait terhadap maksud dari UUD 45. Next. Jadi sama sekali tidak ditentukan apa kewenangan bank sentral dalam, tapi UUD 45 menjamin bank sentral sebagai institusi yang independen. Kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pelaksanaan memiliki 4 karakteristik utama, yaitu 1. Hak untuk membuat keputusan yang berkepastian hukum. Artinya bahwa potensi konflik kewenangan antar lembaga negara sangat mungkin akan timbul dari produk hukum yang ditetapkan oleh suatu lembaga negara yang kemudian mengikat lembaga negara lainnya. Next. Dua, perbedaan pelegitimasian antara kekuasaan dan kewenangan. 3. Aturan hierarkis yang jelas, asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex superiori derogat legi inferiori merupakan asas yang perlu untuk menjamin kepastian hukum. 4. Kewenangan yang terbagi. Maksudnya bahwa jenis kewenangan yang dimiliki lembaga negara tidak secara sendirian, mereka terbagi dengan lembaga negara lainnya. Wilayah mana yang merupakan kewenangan suatu lembaga negara dan wilayah mana yang merupakan kewenangan lembaga negara lainnya tidak dilanggar, potensial menjadi dilanggar, dan memiliki potensi menjadi memicu timbulnya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Next. 3. Penutup. Kesimpulan, sengketa organ kenegaraan dalam lembaga negara merupakan situasi yang cukup kompleks dan memerlukan penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan, sehingga penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa organ kenegaraan. Hal ini penting agar keputusan yang diambil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak memberikan dampak negatif bagi sistem pemerintahan. Selain itu, diperlukannya mekanisme yang jelas dan transparan dalam menyelesaikan sengketa organ kenegaraan seperti melalui mekanisme persidangan dari pengadilan atau lembaga arbitrase yang independen. Next. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.